Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah basis data, baik basis data di kelas SI maupun di kelas TI. Untuk hari ini kita akan belajar manipulasi dan retrieve data bagian pertama ya. Jadi bisa dibuka nantinya di modulnya halaman 12 yaitu mengenai manipulasi dan retrieve data bagian pertama. Jadi di sini kita nanti akan belajar mengenal namanya DML atau Data Manipulation Language serta mampu menggunakan atau mengelola record dan retrieve data. Oke, jadi di sini nanti kita akan belajar banyak hal. Yang pertama kita nanti akan belajar namanya insert, terus nanti kita akan belajar namanya update, terus yang terakhir kita nanti akan belajar namanya delete. Jadi operasi-operasi nanti yang kita pakai itu ada 3, ada insert, ada update, ada delete. Oke, sip. Kita mulai dari yang dasarnya dulu ya. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu, bagaimana sih cara menambah data ke dalam tabel yang sudah kita buat. Oke, jadi pengisian data itu nanti kita pakai perintah namanya insert. Terus bagaimana sintaknya? Ada 2 cara yang digunakan untuk mengisi insert data. Karena kalau kita tahu ketika kita mengisi data di Excel, di kolom-kolom Excel, kita kan bisa mengisi semuanya atau mengisi beberapa data pada kolom tertentu. Oke, kalau semisal kita ingin menambah baris dengan mengisi data pada setiap kolom, maka perintah yang kita pakai adalah insert into spasi nama tabel, spasi values, dalam kurung nilai pertama, nilai kedua, nilai ke N. Nah, nilai-nilai ini maksudnya apa? Nilai-nilai ini adalah nama-nama kolom atau field yang dipakai di dalam tabel yang telah dibuat. Jadi, ketika kita menuliskan values, kemudian dalam kurung, di sini nanti ada nilai-nilai yang dimasukkan ke setiap kolom yang sudah kita buat. Jadi ada nilai 1, nilai 2, sampai nilai ke N. Nah, sedangkan kalau kita ingin mengisi data pada kolom tertentu, itu setelah insert into nama tabel, maka kita harus mendefinisikan kolom apa yang pengen dipakai. Kalau misalnya dipakai kolom 1, berarti kolom 1 terus gandengannya values nilai 1. Kolom 2, maka gandengannya adalah values nilai 2. Kolom ke N, maka kita pakai values nilai kolom ke N. Jadi, kalau misal kita pengen spesifik beberapa data saja, maka jangan lupa pakai insert into nama tabel, kolom yang diinginkan, values nilai yang diinginkan. Sedangkan kalau kita pengen nulis semuanya, tidak perlu ada namanya kolom. Seperti itu. Nah, perlu diingat-ingat juga ya dalam rangka kita mengisikan data, kita juga perlu memperhatikan kalau semisal tipe datanya kita pakai tipe data varchar ya. Kalau semisal kita pakai tipe data varchar bagaimana? Kalau semisal kita pakai tipe data varchar, maka memasukkan value-nya atau nilainya itu harus pakai tanda petik. Tanda petik 2 ya yang dipakai. Jadi diingat-ingat, tanda petik 2 kalau varchar. Nah, sedangkan kalau semisal tipe datanya kita pakai tipe data angka atau integer, maka tidak perlu menggunakan tanda petik. Jadi langsung aja dituliskan nilainya. Nah, itu garis besarnya kalau semisal kita pakai insert. Nah, terus yang kedua, kalau semisal kita pengen melihat isinya tabel, kemarin kan kita hanya bisa menampilkan field atau kolom setiap tabelnya. Nah, kalau semisal kita pengen melihat semuanya, maka kita pakai perintah select from nama tabel. Dengan tanda petik di sini itu adalah tanda petik yang menyatakan semua data di semua kolom itu ditampilkan. Nah, kalau semisal untuk kolom tertentu bagaimana?
Kalau untuk kolom tertentu, maka kita harus menselect atau memilih kolom apa yang pengen kita tampilkan. Misal kalau semisal kita pengen menampilkan kolom pertama, ya berarti pakai select, spasi, kolom pertama, koma kolom kedua, kolom ke N, from, nama tabel. Jadi di situ kalau select tanda bintang itu adalah namanya asterisk atau while asterisk, itu artinya semua data ditampilkan. Tapi kalau kolom tertentu, maka pakai select spasi kolom tertentu from nama tabel. Nah, kalau pengen menampilkan data dengan kondisi tertentu, maka kita pakai klausul namanya where. Artinya misal ya, saya pengen memilih data yang ditampilkan itu besarnya lebih dari 10, maka kita pakai kondisi where. Sama halnya kalau di Excel itu kita pakai if ya. Nah, seperti ini. Nah, terus untuk mengupdate data, kita pakai perintah namanya update. Kalau untuk menghapus data, kita pakai perintah namanya delete. Nah, delete-nya itu juga bisa pakai kondisi. Nah, terus untuk menghapus tabel bagaimana? Untuk menghapus tabel pakai perintah namanya drop tabel. Kalau untuk menghapus database, maka kita pakai drop database. Nah, ini di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya. Kalau drop tabel sudah, drop database sudah, drop kolom juga sudah pernah saya tampilkan. Nah, untuk pertemuan kali ini di lembar kerja praktikum 3 akan saya praktekkan bagaimana sih manipulasi dan retrieve data pada database yang ada di dalam tabel perdagangan. Maka di sini kita akan membuat atau membuka lagi tabel data pada perdagangan, atau kalau semisal lupa, mari kita buat lagi ya, kita buat lagi. Oke. Mari kita buat di sini, kita nyalakan dulu MySQL-nya ya. Silakan kalau semisal pakai HP, pakai perintah yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, dilihat di bagian depan itu sudah saya jelaskan. Bisa dicek di video saya sebelumnya. Oke, di create an alter tabel. Untuk kali ini karena di sini saya pakai manager OSX ya, saya pakai exam, maka saya sudah menyalakan examnya. Kemudian saya hanya butuh tinggal login. Oke, loginnya kemarin kita pakai perintah MySQL spasi menu spasi root. Oke. Nah, kemudian kita mulai dari membuat tabel baru ya, karena tabel kemarin kan sudah kita utek-utek ya. Kita show database aja dulu. Show databases titik koma. Kemudian kita drop saja tabel perdagangan. Jadi, database perdagangan. Maka saya pakai drop spasi database spasi perdagangan. Oke, titik koma. Terus kemudian kita tampilkan pakai show lagi, show databases. Oke, titik koma, saya lupa. Nah, maka di sini tabel database perdagangan sudah hilang. Nah, sekarang kita buat ulang baru ya, database namanya perdagangan dengan perintah create spasi database spasi nama tabelnya yaitu database perdagangan titik koma. Oke, kemudian show databases lagi sehingga tampil database perdagangan. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya mari kita beralih ke database perdagangan untuk membuat tabel di dalamnya. Maka kita pakai perintah use perdagangan, oke, titik koma, sehingga database kita berubah change dari yang awalnya none menjadi perdagangan. Nah, terus kemudian bagaimana? Kemudian kita buat tabelnya ya. Oke, ini saya taruh ke sini. Kalau semisal kita lihat tabelnya di pertemuan kemarin. Nah, ini adalah tabelnya. Oke, tabelnya namanya barang. Terus field-nya nama-namanya ini ya. Oke, kita masukkan, kita buat dulu. Kita buat dengan perintah create spasi tabel spasi barang kurung buka enter. Oke, kode barang karakternya adalah varchar
sebanyak 6, kemudian nolnya biarkan saja sehingga nanti munculnya nolnya adalah 0 ya. Oke. Terus kemudian ini sebagai primary key, kemudian koma, terus enter, lanjutkan dengan nama underscore barang, kemudian tipe datanya adalah varchar sebanyak 30. Oke. Kemudian not nullnya juga jangan diisi, berarti koma. Terus lanjut satuan underscore barang, kemudian tipenya adalah varchar sebanyak 20. Oke, not nullnya juga dikosongi. Terus yang terakhir adalah stock underscore barang, kemudian tipe datanya adalah int sebanyak 10. Oke, sebanyak 10. Oke, not nullnya juga tidak perlu saya isi ya, supaya supaya nantinya kalau kita lupa ngisi itu tidak apa-apa. Oke, kemudian kurung tutup satu lagi, terus titik koma. Nah, kalau sudah silahkan dideskripsikan ya, kita pakai describe tabelnya namanya adalah tabel barang, maka akan muncul, oke semuanya sudah, kode barang varchar 6 no primary yes, nama barang 30 yes, satuan barang 20 yes, stok barang 10 yes, tipenya adalah INT. Oke, maka database-nya di database perdagangan sudah ada tabel namanya tabel barang dengan field-field yang ada di sini. Oke, selanjutnya kalau sudah mari coba kita isikan tabel-tabelnya. Oke. Kita isikan perintah-perintah isikan di sini misal ya, kode pertama barang adalah B1, nama barang adalah hard disk, satuannya adalah buah, stoknya adalah 12. Kemudian B2 adalah MP3 player, satuan barangnya unit, stok barangnya 30. Oke, maka di sini bagaimana? Kita di sini pakai perintah value, terus kemudian itunya ya, kita insertkan data B1 itu hard disk, buah, terus 12. Hati-hati di sini nanti sepertinya untuk yang perintah 1 di sini saya salah ketik ya. Jadi perhatikan aja yang ada di video. Yang pertama adalah kita pakai perintah insert. Oke, insert into spasi barang. Nah, kayak gini ke tabel barang. Terus kemudian apa yang harus kita masukkan ke masing-masing kolom, itu yang kita tulis. Oke, kita pakai kurung buka. Oke. Terus kita enter. Oke. Nah, supaya lebih enak nanti kelihatan ya. Yang pertama adalah kode underscore barang. Terus yang kedua adalah nama underscore barang. Jangan lupa setiap itu kasih spasi ya. Terus kurung tutup, koma lagi. Oke, di situ apa yang kita masukkan? Yaitu kita pengen memasukkan buah. Oke, maka kita pakai satuan underscore barang. Terus kemudian apalagi yang kita masukkan? Yang kita masukkan adalah stok barang. Nah, stok barang. Stok underscore barang. Kurung tutup. Oke, kurung tutup. Oke, terus kita enter. Nah, di sini kita pakai values. Oke, values karena banyak ya. Oke, maka yang pertama kita masukkan di sini adalah B1 karena dia varchar, jangan lupa pakai tanda petik ya. Spasi petik 2 ya, bukan yang petik 1. Kalau ini petik 1 sebanyak 2, tapi kalau petik 2 itu gabung jadi sini. Oke. Terus kemudian nama barangnya adalah hard disk. Kemudian petik 2 lagi, koma, spasi. Kemudian satuannya adalah buah. Oke, satuannya adalah buah. Petik 2 titik, koma, spasi. Terus kemudian sebanyak 12. Nah, karena di sini 12 adalah integer, maka kita tidak perlu pakai tanda petik. Nah, seperti ini. Kemudian ditutup dengan tanda kurung. Nah, terus kemudian titik, koma. Sip. Itu cara memasukkan yang pertama, yaitu pakai insert spasi into barang, kurung buka, terus nama-nama kolom yang kita masukkan, setelah itu baru nilainya. Oke,
Cara kedua yang kita masukkan kalau semisal kita sudah pasti ya urutannya adalah kode barang, nama barang, satuan barang, stok barang, maka kita tinggal memasukkan saja pakai perintah insert into, nama tabel adalah barang, langsung aja kita ketikkan value. Karena kita sudah yakin bahwasanya urutan data yang kita masukkan nanti sudah ada namanya kode barang, nama barang, satuan barang, dan stok barang. Nah, maka bagaimana perintahnya? Langsung pakai insert into barang value, kurung buka, kemudian enter, masukkan. Di sini kalau kita lanjutkan adalah B2, oke, B2 tipe datanya di sini adalah namanya MP3 player, oke, MP3 player, kemudian kurung petik 2 lagi, koma, terus kemudian satuannya adalah unit, oke, koma, spasi, banyaknya adalah 30, kemudian kurung tutup, kemudian titik, koma. Nah, maka kita sudah bisa memasukkan data namanya B2, MP3 player, unit, dan 30. Jadi ada dua cara ya. Kalau semisal kita ingin menspesifikkan nama kolomnya juga boleh, tapi kalau memang semisal datanya sudah urut kolomnya, tidak perlu kita masukkan seperti cara pertama, tapi pakai cara kedua. Langsung insert into barang value. Tapi kalau semisal kalian pakai ada nama kolomnya, maka jangan lupa value-nya pakai S. Oke, satu lagi, boleh enggak kalau semisal kita memasukkan data, tapi hanya ke kolom tertentu. Jadi, kalau semisal kita lihat di nomor 2 di sini ya, kalau kita lihat satuan barang kan di sini kosong. Terus bagaimana cara pengen memasukkannya ya? Maka pakai perintah sama yang pertama, tapi hanya kolom apa yang kita ingin isikan aja. Maka perintahnya bagaimana? Kita pakai perintah insert spasi into barang, oke, kurung buka, enter. Karena di sini datanya adalah hanya ada data kode barang, nama barang, dan stok barang, maka itu yang kita tuliskan, yaitu kode underscore barang, kemudian nama underscore barang, kemudian satuan barang kita lewati, langsung lanjut ke stok underscore barang. Kurung tutup, enter lagi, baru nilainya, values, oke, values. Jadi kalau semisal kita pakai metode insert into tetapi nama kolomnya yang kita pakai, maka langsung pakai values. Jadi nggak pakai S ya, values. Oke. Kemudian kurung kurung buka, maka kita masukkan di sini adalah pertama petik B3, koma, terus kemudian petik lagi flash disk, oke, flash disk, petik lagi, koma, terus kemudian langsung 3, kurung tutup, titik, koma. Oke, sudah dimasukkan semua ya datanya ya. Oke, sekarang kalau semisal kita ingin mengetahui apakah yang kita masukkan sudah benar apa belum, maka kita pakai perintah namanya select, oke. Semua data yang ingin kita tampilkan berarti select tanda bintang, oke. Bintang itu di atasnya tanda 8 ya, select tanda bintang artinya select all, oke. Terus kemudian from, oke, nama tabelnya adalah tabel barang, titik, koma. Nah, maka akan muncul di sini B1, B2, B3, oke, sesuai datanya ya, tapi satuan barangnya adalah 0 karena tadi kita belum tidak mengisikan di perintah yang di sini tadi nilai dari satuan barang. Oke, seperti itu ya. Nah, tampak seperti ini. Oke, terus kemudian kalau semisal saya pengen hanya menampilkan field kode barang dan nama barang saja bagaimana? Kalau pengen hanya menampilkan kode barang dan nama barang, maka otomatis kita pakai perintah select, oke. Tapi kolom yang kita pengen tampilkan apa? Yaitu yang pertama adalah kode underscore barang, kemudian koma, spasi, nama underscore barang. Jangan lupa from-nya from mana? From tabel barang. Maka ini barang, titik, koma, enter. Maka hanya akan muncul kode barang dan nama barang.
Seperti itu. Oke. Terus bagaimana kalau semisal kita, pengen menampilkan hanya data yang tabelnya itu di dalam tabelnya ada kode barang B1. Biasanya kan untuk mencari ya, untuk perintah mencari atau searching itu kita pakai perintah select, oke. Dari mana kita pengen menampilkan hanya kode barang saja, oke. Kalau semisal pakai kode barang B1, terus kemudian nama barangnya juga apa, kalau semisal pengen kita tampilkan. Karena kan di sini setiap kode barang itu kan menampilkan nama barangnya. Oke, maka kita pakai select. Oke, select kemudian kode underscore barang, koma, nama barang. Jadi sama perintahnya seperti atas, sama from barang juga, tapi kita tambahin where. Nah, where-nya di mana? Where, semisal kita ingin menampilkan yang kode barangnya bernilai B1, maka kita pakai perintah where kode barang spasi tanda petik sama dengan B1, petik lagi, terus kemudian titik, koma. Maka akan muncul data yang keluar hanya B1. Nah, kalau semisal jadi B2 bagaimana? Kalau semisal B2 ya tinggal kita pakai panah ke atas ya. Kemudian kita lihat di sini kode barangnya tinggal kita ganti jadi B2. Nah, maka di sini yang tampil adalah yang MP3 player. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau semisal ya kita pengen mengubah bahwasanya kode B2 itu yang awalnya MP3 player pengen menjadi netbook. Maka kita pakai perintah namanya perintah update. Nah, apa yang pengen semisal kita update? Kita pengen update nama barangnya dari apa namanya? Dari yang awalnya MP3 player menjadi netbook. Maka perintahnya adalah kita pakai perintah yang di sini. Nah, update barangnya ya. Oke, perintah ke-6 di sini yaitu kita pakai update. Tabel yang pengen kita update adalah barang. Oke, kemudian set. Oke, set. Set itu untuk nge-set data yang pengen kita ubah jadi namanya apa. Maka kita set karena netbook berarti kita set netbook. Oke, di mana yang pengen kita ubah? Yang kita ubah adalah ini kurang. Jadi di sini saya ulang ya, dari perintah update kemudian spasi nama tabel ya ini adalah barang. Terus apa yang pengen kita set? Yang pengen kita set adalah nama barang. Maka kita pakai update barang set nama underscore barang, yang mana nama barangnya ini tadi adalah yang pengen kita ubah adalah menjadi namanya netbook. Berarti bukan MP3 playernya yang kita tulis, tapi netbooknya yang langsung kita tulis. Jadi yang kita ubah itu yang langsung kita tulis. Berarti di sini kita pakai update barang, set nama barang, netbook. Oke, seperti ini. Terus kemudian, ini perintahnya. Ini kita pakai where, di mana yang kode barangnya, kode barangnya itu bernilai B berapa untuk yang kita ubah? Yang kita ubah adalah B2, maka ini B2, petik lagi, kurung tutup, kemudian titik, koma. Nah, sepertinya di sini ada yang salah ya. Saya harusnya tidak usah ngasih kurung ya yang di bagian terakhir. Saya panah ke atas. Nah, di sini where kode barangnya enggak usah. Nah, enggak usah kurung. Enter. Nah, maka semisal kita tampilkan semuanya ya, kita pakai perintah select bintang from tabel barang, maka di sini yang awalnya tadi MP3 player sekarang sudah menjadi namanya netbook. Nah, oke. Terus yang terakhir, kalau bagaimana semisal kita pengen menghapus data dengan kode barangnya B3, jadi kita pengen mengubah yang B3 ini ya, kita pengen delete, maka kita pakai perintah delete, from, apa yang pengen kita ubah? Tabel barang yang mana, jadi di sini adalah delete from barang, where yang mana kode barangnya itu sama dengan B3 kurung
petik 2, kemudian titik koma. Nah, kemudian coba kita cek ya, kita pakai select bintang from, oke, barang, oke, titik koma, enter. Nah, maka di sini hanya tinggal B1 dan B2. Oke. Terus bagaimana sekarang kalau semisal kita ingin menghapus tabelnya pakai perintah drop tabel, oke, drop tabel spasi barang titik koma, oke. Terus untuk menghapus database-nya kita pakai perintah drop database spasi perdagangan, oke, perdagangan titik koma. Nah, maka kalau semisal kita pakai perintah show database, di sini database-nya untuk perdagangan sudah hilang. Oke, begitu ya untuk pertemuan kali ini mengenai bagaimana cara menghapus database, terus kemudian bagaimana cara mendelete tabel, terus kemudian bagaimana cara menambahkan data, mengubah data, atau mengubah data tertentu. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nah, untuk latihannya nanti silakan latihan di bawah yang ini ya. Jadi di sini buat database dengan nama pet shop, terus kemudian buat sebuah tabel dengan nama pet di dalam database pet shop. Jadi di sini nanti database-nya namanya pet shop, terus tabelnya namanya adalah pet. Oke. Terus kemudian tipe datanya di sini ada name, owner, species, sex, birth, date. Oke. Kemudian tipe datanya ada di sini. Oke. Kemudian data yang harus dimasukkan di sini adalah data-data yang ada di sini. Oke. Kalau kurang jelas nanti bisa dilihat yang di Microsoft Word ya. Oke, di sini sudah ada. Oke. Tabel-tabelnya name, owner, species, sex, birth, varchar 2, varchar 20, varchar 20, char 1, kemudian date, ini nolnya no semua, terus tidak ada tidak ada primary key-nya. Oke, saya contohkan sampai membuat sampai selesai sampai yang di sini ya, sampai nomor 5 ya. Oke, coba saya bantu untuk membuat. Oke, jadi kita buat database baru dengan nama pet shop, berarti kita pakai create database spasi pet underscore shop, oke, titik koma. Oke, setelah itu use pet underscore shop, oke. Kemudian kalau sudah, jangan lupa buat tabel dengan nama pet, maka kita pakai perintah create spasi tabel spasi pet kurung buka. Oke, yang pertama adalah name, tipe datanya adalah varchar. Oke, varchar sebanyak 20, kemudian not null-nya kita biarkan saja karena di sini tertera no ya. Terus kemudian primary key-nya belum ada, Oke, maka langsung kita enter, koma dulu baru enter. Kemudian pakai owner, oke, owner juga varchar. Owner itu varchar sebanyak berapa? Varchar sebanyak 20. Not null-nya ternyata di situ yes ya, maka perintahnya tambahin not null, oke, koma. Kemudian saya lanjutkan ya, spesies di sini varchar sebanyak 20, kemudian not null juga, oke, koma. Terus sex, ini char sebanyak 1, oke, not null juga, oke, not null. Kemudian setelah sex kita punya birth, kelahiran, kita pakai date, ini juga not null. Oke, koma. Terus yang terakhir kita punya death. Oke, kematian kita pakai death, not null, kemudian kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, maka kalau semisal saya deskripsikan tabelnya, describe tabelnya namanya pet, titik koma, maka akan muncul mirip seperti ini. Oh,
sepertinya kebalik saya membuatnya ya. Harusnya semuanya di sini tadi not null-nya dihilangkan, tetapi yang dead-nya itu not null-nya itu kalau misal kita lihat di sini yes, no, 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 ini no, yes, 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 yes. Berarti harusnya yang not null itu hanya yang varchar, yang lainnya adalah null. Oke. Kita dilihat dulu ya. Oke, sorry, saya drop tabel. Oke, maka saya pakai drop tabel spasi barang. Oke, kok barang pet. Oke, pet. Oke, sip. Oke, sehingga kalau semisal saya show tables di sini tidak ada, kosong. Kita ulangi dari awal perintahnya, berarti kita pakai create spasi table. Oke. Kemudian create table pet kurung buka. Oke, kemudian name varchar, varcharnya sebanyak 20, yang ini tadi harusnya adalah not null. Oke, yang lainnya dikosongin. Oke, berarti di sini kita owner, di sini varchar sebanyak 20. Oke, biar right. Kemudian spesies, spesies ini juga varchar, varchar sebanyak 20. Oke. Kemudian sex ini adalah char sebanyak 1. Oke, kemudian bird ini adalah dead. Dead. Oke, yang terakhir adalah dead. Oke, ini dead. Kurung tutup, titik koma. Nah, maka kalau saya describe-kan dengan describe pet di sini nanti, sudah mirip. Jadi no, yes, 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 yes. Seperti itu. Oke, nah kalau sudah di sini ada perintah ketiga, tambahkan kolom ID pet int not null primary key auto increment sebagai kolom pertama. Nah, kalau sebagai kolom pertama kemarin bagaimana cara menambahkannya? Kalau kita ingat-ingat, kita lihat di video sebelumnya atau semisal kalau pengen menambah bisa dibuka ya di sini. Untuk menambahkan field pertama kita pakai perintah alter tabel, oke, add nama tabel, add kolom, terus yang terakhir sendiri ada kata-kata first. Oke, kita tambahkan first. Nah, maka di situ oke, ini perintahnya. Oke. Alter tabel, add kolom. Nah, maka kita pakai perintah alter nama tabel, alter tabel, nama tabel yang kita ingin ubah adalah pet, kemudian add kolom. Oke. Kolomnya field baru, tipe data, length, terus first, tambahnya first ya. Kalau misal kita perhatikan di bawah tadi di sini, mintanya adalah ID pet, not null, primary key, auto increment sebagai kolom pertama. Maka di sini kita pakai ya add column ID underscore pet, tipe datanya adalah int berapa terserah, maka di sini kosong ya. Kemudian not null, kemudian spasi primary key, kemudian spasi auto increment, oke, auto increment. Oke, terus kemudian first, titik koma. Nah, sepertinya keliru di auto increment-nya ya. Oke, sepertinya tulisan auto increment-nya saya yang salah. Bentar. Oke. Auto increment. MySQL. Oke, harusnya pakai tanda underscore ya, karena kan tidak boleh ada spasi di tengah-tengahnya. Nah, kita pakai underscore. Enter. Nah, sudah. Sekarang coba describe pet lagi ya. Describe pet. Oke. Maka di sini kalau kita, ada ID pet int 11 not null no primary key, kemudian defaultnya auto increment. Oke, mari coba kita tambahkan data ya. Pengen saya tambahkan data satu aja, nanti yang lain silahkan ditambahkan sendiri. Saya contohkan satu. Oke, bagaimana? Kita pakai perintah insert into. Oke, nama tabelnya adalah pet. Oke. Kemudian apa? Kalau misal kita lihat tadi,
Untuk cara menambahkan data itu kita pakai perintah di sini insert into nama tabel langsung value kalau memang value, tapi kita tahu bahwanya ID pad ini nanti adalah increment, maka kita harus pakai perintah yang kedua. Nama tabel, nama kolom, terus value-nya. Oke, sip. Mari kita lihat data yang pertama. Insert into pad, oke, kurung buka, oke, kurung buka. Kolomnya apa saja? Kolomnya yang pertama adalah name, kemudian owner, oke, kemudian species, kemudian sex, spasi sex, kemudian birth, kemudian date, oke, gini date, oke, DEATH, jangan lupa. Kemudian enter, nggak pakai koma karena kita ingin menginsertkan values, oke, values, nah, apa aja valuesnya, valuesnya ini kurung, nah, bisa di enter, ben enak, ben urut ya, oke, values, kemudian kurung tutup, enter. Kemudian yang pertama namanya adalah puffball, jangan lupa petik kalau semisal datanya tipenya adalah varchar, ini adalah puffball, oke. Kemudian koma ownernya adalah namanya Diane, koma, oke, spasi, kemudian spesiesnya adalah hamster, oke, jangan lupa petik hamster, oke, koma, kemudian seksnya female, maka saya pakai F, oke, meskipun hanya satu kata tapi tetap jangan lupa pakai petik ya, oke, koma lagi, terus kemudian tanggal lahirnya kita tuliskan, oke, tanggal lahir kita pakai petik juga, 1999 03 03, oke, terus yang terakhir date-nya kosong, berarti kalau date-nya kosong ya biarin aja, oke, date-nya kosong berarti kita tulis, oke, nggak usah kita tulis kurung tutup titik koma, error. Nah, karena di sini apa namanya? Tadi harusnya kan di sini date kosong ya, oke. Maka tidak perlu saya tulis tadi harusnya. Berarti kita pakai ulangi ya. Insert into pad, oke, pad kurung buka, nah, name, kemudian owner, kemudian species, kemudian sex, kemudian birth. Nah, sudah sampai sini tok harusnya. Oke, enter, kemudian values, values kurung buka. Nah, di sini kita punya puffball, oke, koma, kemudian Diana, Diana, oke, oke, terus kemudian hamster, tipenya hamster, kemudian female, oke, terus kemudian ini tanggal lahirnya 1999 03 03, oke, kurung tutup titik koma, oke, titik komanya kurang nih, titik koma lagi. Oke, sepertinya ada. Oh, ini saya salah. Puffball-nya tidak saya tutup. Oke, cancel dulu. Pakai perintah garis miring C, enter. Oke, garis miring C, titik koma. Oke, garis miring C. Ctrl C, tabur. Oke, mohon maaf ya. Ini tadi saya salah. Oke, saya tak login lagi dulu. Oke, use tab database-nya namanya tadi adalah pet shop ya. Pet shop. Oke, terus kemudian kita ulangi lagi. Mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Kita pakai insert into pet, kemudian dalam kurung tutup, kurung buka, kemudian name, kemudian owner, kemudian species, kemudian sex, kemudian birth,
Oke. Oke, kemudian values. Oke, kurung buka. Nah, ini hati-hati ya, makanya kalau misal error bagaimana, tekan Ctrl C aja terus ulangi dari ketika mengisi awalnya. Oke, kita pakai puffball. Oke, nah ini tadi yang kurang. Kemudian ownernya adalah Diana. Kemudian spesiesnya adalah hamster. Oke, terus kemudian seksnya tadi adalah female. F, kemudian birth-nya adalah 1999 03 03 titik koma. Oke, kita cek dulu semuanya sudah. Oke, enter. Kemudian coba select, oke, select bintang from, namanya adalah pet. Maka di sini kalau misal saya besarkan ya, sudah ada ID pet-nya puffball, Diana, hamster, F, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu ya, nanti silahkan dikerjakan yang nomor bawah-bawahnya. Sudah saya kerjakan sampai mengisi nomor 4 ini satu data. Oke, sekian pertemuan kita mengenai data manipulation language DML, mengenai perintah insert, kemudian pakai perintah update, terus pakai perintah drop, dan pakai perintah-perintah yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya masih bingung, bisa dilihat video-video sebelumnya ya. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa nanti tugasnya dicek di bagian assignment. Terima kasih.